saya Sofi Diananda, saya berasal dari lokal PGMI 5C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya dari kelompok 10 tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penaksiran. Miller menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu perimbangan kualitatif yang menggunakan hasil pengukuran lewat informasi tes dan penilaian untuk menentukan kualitas. Evaluasi merupakan proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk penetapan alternatif. Ada pun beberapa pengertian evaluasi dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Cross, evaluasi merupakan proses penentuan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Menurut Stuck-Levin, mendefinisikan evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Yang ketiga yaitu menurut Bloom, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam. Adapun langkah-langkah dalam mengevaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Sukses atau tidaknya suatu program evaluasi pada hakikat turut menentukan oleh baik tidaknya perencanaan. Makin sempurna kita melakukan langkah-langkah pokok perencanaan ini, makin sedikitlah kesulitan-kesulitan yang akan kita jumpai dalam melaksanakan langkah-langkah berikutnya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Soal pertama yang kita hadapi dalam melakukan langkah ini ialah menentukan data apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan tugas evaluasi yang kita hadapi dengan baik. 3. Penelitian data. Data yang telah terkumpul harus disaring terlebih dahulu sebelum kita olah lebih lanjut. Proses penyaringan ini kita sebut penelitian data atau sertifikasi data. Yang dimaksud ialah untuk memisahkan data yang baik yang akan kita memperjelaskan gambar yang akan kita peroleh. 4. Pengolahan data. Langkah pengolahan data dilakukan untuk memberikan makna terhadap data yang pada kita. Jadi hal ini berarti bahwa kita dapat dan diatur oleh dulu data itu sebenarnya tidak menceritakan suatu apapun kepada kita. Seringkali seorang memiliki data yang cukup lebih lengkap, tetapi murid atau sekelompok murid yang sedang dievaluasi tetapi karena ia kurang pandai mengolah data yang dimilikinya, tapi tidak banyaklah arti atau makna yang dapat dikeluarkan dari datanya. Fungsi pengolahan data dalam proses evaluasi yang perlu sadari benar-benar pada taraf memperoleh gambaran yang selengkap-selengkapnya tentang diri orang yang sedang kita evaluasi. Yang kelima, penafsiran data. Perhatikan segenap uraian yang telah kita sajikan mengenai langkah data tadi akan segera tampak pada kita bahwa memisahkan langkah penafsiran dari langkah pengolahan sebenarnya merupakan suatu pemisah yang terlalu dibuat-buat. Memang dalam praktek kedua langkah ini tidak dipisah-pisahkan kalau kita melakukan suatu pengolahan terhadap sekumpulan data dengan sendirinya kita akan memperoleh tafsir makna data yang kita hadapi. 6. Meningkatkan daya serap peserta didik. Hasil pemikiran memiliki fungsi utama untuk memperbaiki tingkat penguasaan peserta didik. Hasil pengukuran secara umum dapat dikatakan bisa membantu memperjelas tujuan instruksional, menentukan kebutuhan peserta didik, dan menentukan keberhasilan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. 7. Laporan hasil penelitian. Pada akhir waktu, proses pembelajaran antara lain akhir caturawala, akhir semester, atau akhir tahun ajaran, akhir jenjang persekolahan diperlukan suatu laporan kemajuan sekolah. Laporan ini akan memberikan bukti sejauh mana pendidikan yang diharapkan oleh anggota masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, dapat tercapai. Untuk mengetahui daya serap siswa terhadap materi yang telah diajarkan, maka diperlukan penilaian oleh guru agar dapat diketahui seberapa besar keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi guru serta sebagai bahan evaluasi yang pada akhirnya untuk memperbaiki pengajaran, dan bagi orang tua wali murid sebagai laporan perkembangan prestasi anak. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi berdasarkan tujuan, yang mana ada 5 poin dalam evaluasi berdasarkan tujuan ini. Yang pertama ada evaluasi diagnostik, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada diri siswa.
Kemudian yang selanjutnya ada evaluasi selektif, di mana evaluasi selektif ini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau siswa yang paling sesuai dengan kriteria yang bisa masuk ke dalam program kegiatan tertentu. Kemudian ada evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini yaitu dilakukan oleh pihak sekolah dalam program pendidikan yang sesuai dengan karakter siswa. Ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan berkarya siswa. Kemudian ada yang selanjutnya evaluasi berdasarkan saran. Ada berapa poin ya? Ada 5 poin. Yang pertama yaitu evaluasi konteks, di mana evaluasi konteks ini ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan yang muncul dari perencanaan. Kemudian ada evaluasi input. Evaluasi input ini yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses ataupun rencana, faktor pendukung dan faktor penghambat yang muncul dari proses pelaksanaan. Ada evaluasi hasil atau produk, di mana evaluasi hasil atau produk ini adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki atau dimodifikasi maupun ditingkatkan. Ada yang paling terakhir dari evaluasi berdasarkan saran ini, yaitu ada evaluasi outcome. Evaluasi outcome ini yaitu evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan, kemudian para siswa ini terjun ke masyarakat. Setelah itu ada yang ketiga yaitu evaluasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran ini mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, strategi, kemudian aspek maupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kedua ada evaluasi proses pembelajaran, di mana evaluasi ini yaitu mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis besar pembelajaran yang ditetapkan, yaitu berkenaan dengan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ada evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi ini mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus dari aspek efektif dan psikomotorik. Selanjutnya setelah kita membahas jenis-jenis evaluasi, di sini kita akan membahas tentang prosedur pengembangan evaluasi. Di mana prosedur pengembangan evaluasi itu kita harus melakukan langkah pertama yaitu adalah perencanaan evaluasi. Di mana perencanaan evaluasi ini sangat penting dilakukan karena perencanaan itu mempengaruhi proses evaluasi secara menyeluruh. Perencanaan evaluasi itu dilakukan untuk memfasilitasi atau mengumpulkan data sehingga memungkinkan membuat pertanyaan yang sulit tentang pengaruh sebuah efek yang akan kita teliti. Selanjutnya ada prosedur atau langkah yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Artinya di sini yaitu bagaimana cara kita melaksanakan suatu evaluasi itu dengan perencanaan evaluasi, tujuan evaluasi, dan model evaluasi. Setelah itu, kita melakukan monitoring setelah pelaksanaan. Kita melakukan monitoring, kemudian monitoring ini fungsinya adalah untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu telah sesuai dengan perencanaan ataupun tidak. Kemudian ada selanjutnya yaitu langkah selanjutnya pengolahan data. Kita mengolah data berarti kita mengubah wujud data yang sudah kita kumpulkan itu menjadi sebuah data yang menarik dan bermakna. Setelah itu ada
prosedur yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Di mana pelaporan hasil evaluasi ini laporan tentang kemajuan belajar peserta didik. Di mana ketika laporan ini ada, laporan ini merupakan sarana komunikasi antara sekolah dengan orang tua dalam mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis. Jadi artinya apabila telah ada laporan hasil evaluasi tentang siswa, jika orang tuanya, kan banyak kita lihat orang tuanya banyak protes karena anaknya dipukul atau bagaimana. Nah, kini setelah adanya laporan hasil evaluasi ini, para orang tua dapat mengetahui bagaimana tingkah laku anaknya di sekolah. Kemudian ada yang terakhir, prosedur penggunaan hasil evaluasi, di mana prosedur ini merupakan laporan akhir atau laporan yang memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi adanya hasil laporan evaluasi ini, orang dapat melihat kembali bagaimana hasil evaluasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.